Hai, kali ini kita akan membahas perbedaan lembaga PAUD di negara Finlandia dan Indonesia. Kalian tahu tidak negara Finlandia itu di mana? Jika belum, mari kita bahas. Finlandia merupakan sebuah negara Nordik yang memiliki luas wilayah sekitar 338.000 km persegi yang terletak di Eropa Utara. Negara dengan populasi sekitar 5,5 juta ini beribu kota di Helsinki. Selanjutnya, mari kita bahas sejarah majunya pendidikan di negara Finlandia. Negara Finlandia merupakan salah satu negara dengan tingkat pendidikan yang sangat bagus. Ini terbukti dari peringkat PISA atau Program for International Student Assessment. Pada tahun 2003, siswa Finlandia menduduki peringkat pertama dan meraih skor tertinggi di dunia secara konsisten. Yang mana, Finlandia juga pernah menduduki peringkat ketiga dari 65 negara peserta lainnya. Dalam kualitas pendidikan yang bagus, kurikulum pendidikan Finlandia tidak sepadat kurikulum yang diberlakukan di negara-negara lain terkhusus seperti negara Asia. Di Finlandia, biasanya menghabiskan waktu lebih sedikit di sekolah dibandingkan anak-anak di negara lain. Untuk jam istirahat sekolah, jika lebih panjang yakni 75 menit dibanding dengan negara seperti Amerika, yang membatasi waktu istirahat mereka hanya 30 menit. Selanjutnya, mari kita bahas perbedaan yang ada pada lembaga PAUD di negara Finlandia dan Indonesia. Kira-kira perbedaannya apa saja ya? Yang pertama, untuk gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang dianut oleh negara Finlandia ialah gaya kepemimpinan pedagogi, yang mana artinya kekayaan yang sesungguhnya bukanlah harta, melainkan kekayaan dalam bentuk kesehatan dan karakter. Karakter ini bisa menjadi jati diri setiap orang sesuai dengan jalan hidup yang ditekuninya. Jika ia memilih jalan hidup sebagai seorang guru yang baik, maka karakter guru yang baik menjadi jati dirinya. Pada pemahaman ini, mencerminkan persepsi mengenai kepemimpinan dan profesional yang berperan dalam kepemimpinan pedagogi di suatu organisasi PAUD. Yang mana, pemimpin pedagogi dapat dipahami sebagai orang yang mengatur suatu organisasi seperti sekolah, ataupun orang-orang yang memegang posisi manajerial di atas tingkat organisasi yang dipandang memiliki tanggung jawab untuk menetapkan suatu pendidikan berdasarkan sistem hierarki. Sedangkan di Indonesia menganut gaya kepemimpinan demokratis, yang mana gaya kepemimpinan ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, menganggap bawahan sebagai makhluk yang mulia, selalu berusaha mensinkronisasikan kepentingan dan tujuan organisasi, lalu dapat menerima pendapat bawahan serta kritik dan saran. Selanjutnya, untuk manajemen keuangan PAUD di negara Finlandia dan Indonesia memiliki perbedaan sebagai berikut. Pemerintah kota mempunyai kewajiban hukum untuk menyediakan layanan PAUD untuk anak usia lahir sampai 7 tahun. Layanan PAUD pada negara Finlandia didanai oleh negara bagian pemerintah kota dan bisa juga ditanggung oleh keluarga, tergantung dengan pendapatan keluarga mereka masing-masing. Biaya yang diberikan oleh negara ditentukan berdasarkan pendapatan dan ukuran keluarga. Biaya maksimum yang diberikan oleh pusat pendidikan adalah 295 per bulan pada tahun 2023. Biaya tersebut sudah termasuk makan. Pemerintah juga memutuskan biaya yang lebih rendah atau bahkan dibebaskan dari biaya jika keluarga memiliki pendapatan yang rendah. Pada tahun sebelum mulai pendidikan sekolah, anak-anak diharapkan mengikuti pendidikan wajib sekolah dasar yaitu PAUD. Pendidikan prasekolah dasar sepenuhnya gratis untuk keluarga, termasuk makanan. Sedangkan sistem pembiayaan pendidikan di Indonesia sekarang, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau SPN, pasal 46 menyebutkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini untuk kelompok bermain sebesar 59%, untuk SPS 56%, TK 33%, dan TPA 29%.
Bantuan operasional penyelenggaraan PAUD cukup efektif dalam membantu biaya operasional sebagai meningkatkan pembelajaran dan meringankan beban orang tua dan berkontribusi cukup besar dalam biaya operasional PAUD. Lalu, untuk kurikulum PAUD di negara Finlandia dan Indonesia memiliki perbedaan, yaitu kurikulum di Finlandia didasarkan pada prinsip bahwa setiap anak berhak atas pendidikan dan perawatan yang berkualitas tinggi, terlepas dari status sosial, ekonomi, keluarga, dan kepentingan individu setiap anak. Kurikulum disusun berdasarkan 6 bidang pembelajaran utama. 1. Kesejahteraan dan pengembangan pribadi. 2. Komunikasi dan interaksi. 3. Budaya dan ekspresi lingkungan alam. 4. Etika dan nilai-nilai. 5. Teknologi dan matematika. Lalu, untuk kurikulum di Indonesia, kurikulum PAUD Indonesia lebih mengarah untuk mengembangkan potensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mencakup semua program pengembangan nilai agama dan moral, fisik motorik atau motorik kasar, motorik halus, kesehatan, dan perilaku keselamatan. Lalu, kognitif atau belajar dan memecahkan masalah, berpikir logis, berpikir simbolik, dan bahasa. Sistem kurikulum PAUD di Indonesia menerapkan kurikulum Merdeka dan kurikulum 13. Pada kurikulum 2013, lebih berfokus pada pendekatan saintifik dengan artian informasi dapat datang dari manapun, mencakup perilaku pengetahuan dan kecakapan. Lalu, pada pembelajarannya ada pelajaran tematik atau pembelajaran terpadu yang memakai tema berdasarkan pengalaman siswa. Pembelajaran ini berfokus melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Lalu, untuk kurikulum Merdeka lebih difokuskan untuk merdeka bermain karena proses pembelajaran dan bertujuan agar anak memiliki persepsi bahwa belajar itu menyenangkan, bukan memberatkan. Maka, kata lain dari kurikulum Merdeka ialah merdeka belajar, yaitu merdeka belajar karena bermain adalah belajar. Untuk aspek perkembangan PAUD di negara Finlandia dan Indonesia memiliki perbedaan. Finlandia menganggap bahwa dasar bagi kinerja sekolah yang baik itu dimulai sejak dini, jauh sebelum anak masuk ke sekolah formal. Di seluruh pusat pendidikan usia dini di Finlandia, penekanannya bukan pada berhitung, membaca, atau menulis. Anak-anak tidak mendapatkan pelajaran formal dalam bidang ini sampai mereka berusia 7 tahun dan masuk sekolah dasar. Namun, pada dasarnya yang menjadi penekanan mereka adalah permainan kreatif. Memiliki tujuan utama pendidikan usia dini bukanlah secara eksplisit pendidikan dalam arti formal, namun penekanan pada kesehatan dan kebugaran setiap anak. Taman kanak-kanak di Finlandia tidak memfokuskan pada persiapan anak masuk sekolah secara akademis, melainkan memastikan bahwa anak-anak bahagia dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Kemudian, untuk sumber daya manusia, kualifikasi dan rekrutmen antar negara Finlandia dan Indonesia di lembaga PAUD memiliki beberapa perbedaan seperti guru diharuskan memiliki gelar sarjana. Untuk struktur staf Early Childhood Education Center mencakup 2 jabatan, yaitu ada staf pendidikan dan staf perawatan. Untuk staf pendidikan harus memiliki gelar sarjana dari Universitas Ilmu Terapan, kemudian untuk staf perawatan atau pengasuh memerlukan kualifikasi sekolah menengah atas kejuruan. Guru di pendidikan prasekolah dasar harus memiliki pendidikan universitas gelar minimal sarjana S1 atau bachelor degree, atau guru kelas dengan gelar master S2 atau master degree. Sedangkan kualifikasi dan rekrutmen PAUD di negara Indonesia ialah menurut Permendikbud 137 pasal 25 menyebutkan bahwa kualifikasi akademik guru PAUD yang pertama memiliki ijazah diploma 4 atau sarjana S1 dalam bidang pendidikan anak usia dini yang diperoleh dari program studi terakreditasi atau memiliki ijazah diploma 4. Atau bisa juga ke pendidikan lainnya yang relevan seperti psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi serta memiliki sertifikat pendidikan profesi guru. Baiklah, sepertinya sudah cukup pembahasan tentang lembaga PAUD ini. Saya ucapkan terima kasih dan see you!